Kemudian sekarang berpindah kepada bab yang ke-65. Qala al-Matin Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wa saddihi turuq syirki. Kata beliau rahimahullah, bab penjelasan tentang himayah, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Ya, hima yakni batasan-batasan tauhid. Pinggir-pinggir hima ya, daerah-daerah hima kan daerah terlarang, sesuatu yang terjaga. Jadi hal-hal yang dijaga oleh tauhid. Atau hal-hal yang menjaga hal tersebut merupakan tauhid. Bagaimana Nabi SAW menjaga hal-hal tersebut. Wasaddihi turuka syirki. Dan bagaimana beliau SAW menutup semua pintu-pintu kesyirikan. Iya. Di bab ini, Al-Musannif rahimahullah ingin menjelaskan dengan bab ini, ya, bagaimana usaha yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa kerasnya usaha beliau, ya, untuk menjaga nilai-nilai tauhid dari segala hal yang membatalkannya atau yang menguranginya. Karena itulah disertai setelahnya apa? Bagaimana beliau saddihi turuka syirk, menutup semua pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini tujuan dari bab ini. Kemudian hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ini masih terkait dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada nama-namanya, pengagungan kepada sifat-sifat Allah, termasuk pengagungan terhadap tauhid ini. Sebagai yang kita bertauhid kepadanya. Ya, maka di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan zat Allah taala, adalah menjaga nilai-nilai tauhid. Menjaga nilai-nilai at-tauhid dan apa? Melindungi tauhid dari semua ucapan, keyakinan dan perbuatan yang bisa membatalkan tauhid, yang menyebabkan keluarnya pelakunya keluar dari Islam, ataukah tidak membatalkan tauhid tapi menguranginya, dan ini merupakan kabirah, dosa besar. Baik, di sini ada yang unik terkait dengan judul bab ini, di mana telah berlalu di apa bab keberapa itu? Ini bab ini mirip seperti bab ma jaa fi himayah, di bab awal ya, bab awal. 6. 17, 18, 19, 20, 21. Bab 21 kalau kita hitung dari awal. Di bab 21 disebutkan babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulli tariqin yusilu ila syirk. Perhatikan, bandingkan judulnya. Hampir sama. Di bab 21, bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid. Di sana apa? Di sana disebut dengan janabat tauhid. Di sini disebut dengan hima at-tauhid. Ini sama, janab, hima, ya. Ini sama mananya. Nilai-nilai tauhid, sisi-sisi tauhid, ya. Hal-hal yang penting dari tauhid. Wasaddihi kulli tariqin yusilu ila syirk. Kalau di sini wasaddihi turuka syirk. Kalau di sana wasaddihi kulli tariqin yusilu ila syirk. Iya. Ini perbedaannya atau judul babnya sama persis. Tinggal cuman ada penggantian kata hima dengan janab, dan itu tidak signifikan perbedaannya. Kemudian ada tambahan kulli tariqin, kulli tariqin yusilu ila syirki. Kalau di sini wasaddihi turuka syirk, langsung menutup pintu atau celah-celah menuju kesyirikan. Nah, pertanyaannya, apakah dua bab ini sama? Kalau sama, ngapain diulang oleh al-musannif rahimahullah? Terkesan kurang efisien gitu ya. Nah, tapi para syurah rahimahumullah menjelaskan bahwa ini berbeda.
Ada tujuan beliau membuat bab ini lagi atau apa bab yang semisal ya, yang bab yang semisal yang mirip dengannya. Nah, ya. Dan kalau kita lihat perbedaan apa namanya dua bab ini nampak perbedaannya ya dari dalil-dalil yang disebutkan ya. Kita lihat kalau di bab 21 itu ya, dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah berupa apa? Berupa ucapan. Berupa ucapan. Lihat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ini bab 21 ya. Kemudian apa la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kemudian apa? La ta, la tattakhidhu qabri ida wa la buyutakum qubura ila akhiri. Wa sallu alayya fa inna salatakum yablughuni aina kuntum. Nah, ini kalau kita lihat terkait dengan ucapan. Bagaimana penjagaan Nabi SAW terhadap janabat tauhid di bab 21 terkait dengan apa? Terkait dengan ucapan. Sementara di sini kalau kita lihat dalil yang beliau sebutkan ada dua. Ini terkait dengan apa? Sebentar, Afwan. Terbalik, Afwan. Ini di bab 21 terkait dengan perbuatan. Ya, di sini lihat qulu biqaulikum ini terkait dengan ucapan. Ini perbedaannya. Jadi kalau di bab 21 yang dibawakan oleh beliau di dalil adalah penjagaan Nabi SAW yang berupa perbuatan. Berupa perbuatan. Kalau di sini penjagaan Nabi SAW yang berupa ucapan. Nah, ini perbedaannya bab lalu, bab 21 dengan bab ini. Sama-sama menjelaskan bagaimana Nabi SAW menjaga nilai-nilai tauhid dan menutup semua jalan kesyirikan. Sama persis judulnya, hanya sedikit perbedaannya. Tapi perbedaan intinya adalah pada bentuknya. Kalau di bab 21 yang beliau sebutkan bagaimana caranya Nabi SAW melindungi tauhid, ya ini dalam bentuk perbuatan. Perbuatan Nabi SAW melindungi tauhid. Nah, kalau di bab ini yang dibawakan adalah perlindungan Nabi SAW kepada tauhid dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk apa? Ucapan. Jelas ya perbedaannya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Untuk menjelaskan bab ini, penulis rahimahullah membawakan dua dalil. Ya. Dalil yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, an Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, annahu qala, in talaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulna anta sayyiduna, faqala sayyidullahu tabaraka wa ta'ala, qulna wa afdaluna fadla wa a'dhamuna tula. Faqal qulu biqaulikum aw qala ba'di qaulikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin jayyid. 6. Kemudian dalil yang kedua atau labas. Ya. Kata Abdullah bin Syikhir radhiyallahu an, saya pernah mengikut rombongan Bani Amir menuju Rasulullah SAW di Madinah. Setelah sampai kami berkata kepada beliau, Anda adalah sayyidnya kami. Maka Nabi SAW bersabda, As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Yang sayyid itu adalah Allah. Ini yang sayyid mutlak, ya, yang sayyid mutlak dan sayyid kalian, ya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami berkata selanjutnya, wa afdaluna fadla, engkau adalah orang manusia yang paling utama. Wa a'dhamuna tulan, yang paling agung, ya, paling besar kedudukannya. Maka Nabi SAW bersabda, qulu biqaulikum. Ya, qulu biqaulikum au qal ba'di qaulikum. Silakan ucapan-ucapan kalian, ucapkan ucapan kalian. Silakan puji saya, terserah kalian. Kalian mau puji, silakan. Tapi jangan sampai setan yastajriyannakum. Ya, yani la yaglibannakum. Jangan sampai setan mengalahkan kalian. Ya. Di sini yajriyannakum dari kata jari, yakni yang bermakna karena kan jari itu berjalan dan semacamnya. Di sini bermakna rasul atau wakil. Ya, rasul atau wakil. Yani wala yastajriyannakum syaitan,
Yani la yattakhidhukum asyaitanu apa rasulan wala wakila. Jangan sampai setan menjadikan engkau sebagai utusan atau wakil. Nah, sisi pendalilannya dari tiga sisi. Sisi pendalilannya dari tiga sisi. Yani sisi pendalilan ayat ini dengan judul bab. Bagaimana penjagaan Nabi SAW terhadap nilai-nilai tauhid berupa ucapan di mana beliau apa melindungi nilai tauhid dalam bentuk ucapan. Sisi pendalilan yang pertama pada kalimat As-Sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Nah, As-Sayyid adalah Allah Ta'ala. Nah, ini jelas ya. Ya, Sayyid bermakna alladzi kamula su'daduh. Yang sempurna kepemimpinannya secara hakiki hanyalah Allah Ta'ala. Nah, cuman ya apa? Ini diucapkan dalam konteks berlebih-lebihan. Jadi siaknya ini para sahabat mengucapkannya dalam konteks konteks berlebihan memuji Nabi SAW. Makanya Nabi ingatkan, silakan ucapkan ucapan kalian. Ini jelas dalil ini justru menunjukkan bolehnya mengucapkan apa? Boleh mengucapkan apa sayyid kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan qulu biqaulikum au qala ba'da qaulikum. Tapi beliau mengingatkan, la yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai setan menjadikan kalian jari sebagai utusan, wakil ya untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada saya, berlebihan dan seterusnya. Nah, jelas ya. Jadi kalimat ini tidak menunjukkan larangan pengucapan sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pengucapan sayyid jangankan kepada Nabi SAW, kepada para sahabat saya warid dalam sejumlah riwayat. Warid dalam sejumlah riwayat. Dan itu kalau para sahabat diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Al-Hasan wal Husain sayyid, sayyida apa syababi ahli jannah, inna bani hada sayyid, dan seterusnya. Kalau ini beliau ucapkan tentang para sahabat, sebagian sahabat, maka kepada diri beliau lebih layak lagi tentu saja. Ya, selama tidak dalam konteks gulu berlebih-lebihan. Tapi ini sisi penilaian yang pertama bagaimana beliau menjaga. Beliau ingatkan, silakan ucapkan tapi jangan melampaui batas, jangan gulu berlebih-lebihan, terlalu over dalam memuji. Ya, ini kalimat as-sayyidullahu tabaraka wa taala perlindungan yang pertama. Sisi pendalilan yang pertama yang menghubungkan hadis ini dengan judul bab, yakni bagaimana beliau melindungi nilai tauhid dengan ucapan. Apa ucapannya? Ya, mengingatkan bahwa sayyid yang hakiki yang sebenarnya hanyalah Allah. Sisi pendalilan yang kedua, kalimat qulu biqaulikum au ba'da qaulikum. Ya, ucapkanlah ucapan kalian atau afwan, sisi pendalilan yang kedua, wala yastajriyannakumus syaitan. La yastajriyannakum syaitan. Yani la yaglibannakum. Jangan sampai setan mengalahkan kalian. Ini juga mengingatkan lagi. Silakan ucapan-ucapan kalian, tapi hati-hati. Jangan sampai setan menjadikan kalian sebagai wakil, sebagai rasul, utusannya. Ya, kemudian kalian berlebih-lebihan memuji saya, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kalian terjatuh dalam hal yang mungkar. Nah, Allahu taala alam bissawab. Kemudian dalil yang kedua, yang terakhir, wa Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. Faqala ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Rawahu an-Nasa'i bi sanadin jayyid. Ya, ada dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada sejumlah sahabat mengatakan wahai Rasulullah, ya Rasulullah anta khair apa ya khairana wa bana khairina. Wahai orang yang terbaik di antara kami, wahai putra dari orang yang terbaik di antara kami. Ya, wahai sayyid kami, wahai putra dari sayyid kami. Ini pujian. Ini apa? Pujian, tapi pujiannya ini bentuknya berlebihan. Maka dilarang oleh Nabi SAW, ya Yohanes qulu biqaulikum. Ya.
Qulu biqaulikum wa la yastahuyannakum syaitan. Tapi jangan sampai apa? Setan kemudian apa yastahwi, hmm, memanfaatkan, ya, menggunakan hawa nafsu kalian, hawa kalian, ya, untuk mengucapkan ucapan yang buruk atau melakukan tindakan yang buruk. La yastahiyannakum syaitan. Ana Muhammadun abdullah wa rasul. Saya adalah Muhammad, putra Allah dan hamba Allah dan Rasulnya. Ya, saya tidak suka kalian angkat saya di atas derajat yang Allah Taala tempatkan saya padanya. Rawahu Muslim, rawahu Nasai. Nah, ini sisi pendalilan yang kedua, la yastahiyannakum syaitan. Hmm. Baik, ini penjagaan yang kedua dari lisan Nabi SAW. Penjagaan yang ketiga, beliau mempertegas, beliau hanya manusia biasa. Ana Muhammadun abdullah wa rasul. Ini juga gunanya untuk menyangga dan mencegah terjadinya pengkultusan, gulu berlebihan kepada diri Nabi SAW. Saya manusia biasa. Ini penjagaan beliau terhadap nilai tauhid. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, dipertegas lagi. Ma uhibbu antar fauni. Ya, saya tidak suka kalian mengangkat saya di atas derajat yang Allah tempatkan saya padanya. Nah, ini jelas sekali, ya, ucapan-ucapan Nabi SAW kepada para sahabat yang mencegah dan melindungi nilai-nilai tauhid. Dan ini sudah berlalu tentu saja sejumlah bab, ya kan? Apa? La taqulu masya Allah wa syi'ta walakin qulu masya Allah. Ini penjagaan tauhid, ya. Nah, kemudian apa? La taqul apa? Lau, ya, fa inna lau taftaha amala syaitan. Ini juga jana penjagaan terhadap himayat tauhid dengan ucapan. Nah, dengan ucapan. Jadi dalam bab ini ada banyak sekali contoh di mana Nabi SAW mewujudkan tauhid, menjaga nilai tauhid dengan ucapan dan sabda beliau. Dan itu contohnya sudah sangat banyak. Bab ini kayak merangkum saja atau apa, mengingatkan kembali apa-apa yang sudah pernah berlalu. Iya, larangan apa, wal Ka'bah dilarang, kemudian dikatakan walakin qul wa rabbil Ka'bah. Ini kan ucapan yang menjaga nilai tauhid seluruhnya. Banyak sekali di bab-bab terdahulu. Qala rahimahullah fihi masail. Al-ula at-tahdhirun nasi minal ghuluwi. Ya. Pelajaran permasalahan yang pertama adalah peringatan kepada manusia agar mereka tidak gulu berlebih-lebihan. Yani kalau apa, berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW saja beliau larang, beliau cegah, beliau hentikan, apalagi gulu kepada selain Nabi SAW, lebih layak untuk terlarang, lebih layak untuk diharamkan. Nah, dan ini nampak dari teguran-teguran beliau. Qulu biqaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Ya. Kemudian apa? Qulu biqaulikum wa la yastahuyannakum syaitan. Ini jelas dan telah berlalu satu bab khusus terkait dengan larangan guru kepada orang soleh. As-saniyah ma yang bagi an yaqula man qila lahu anta sayyiduna. Kedua adalah ucapan yang selayaknya diucapkan oleh seorang ketika ada orang lain berkata kepada dirinya, kamu adalah sayyid kami. Maka katakanlah as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Ini anjurannya untuk menjawab seperti itu. Ketika ada orang mengatakan anta sayyiduna, ya, anta sayyiduna, maka hendaknya apa? Dia apa? Mengikuti apa yang seperti diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta sayyiduna, apa, as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Dan itu lebih aman. Itu lebih aman. As-salisah, permasalahan ketiga, qauluhu la yastajriyannakumus syaitan ma'annahum la yaqulu illa al-haqqa. Ini pelajaran penting. Nabi SAW mengatakan bahwa ucapan mereka itu, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sayyid, itu hak, itu benar. Lihat ya. Ma'annahum la yaqulu illa al-haqqa. Ucapan mereka itu benar, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang apa? Ya. Beliau SAW adalah seorang sayyid. Beliau adalah sayyid. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar, kata beliau. Saya sayyidnya semua manusia pada hari kiamat. Jelas beliau sayyid. Tidak ada yang mengingkari beliau sayyid. Ya. Cuman, ya, ucapan beliau la yastajriyannakum syaitan harus memberikan apa? Qaid, batasan tambahan bahwa seorang jangan mengucapkan itu untuk berlebih-lebihan.
Ya, memang kalau dia mengucapkan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu murni sekedar pengabaran. Memang beliau beliau adalah sayyid. Murni sekedar pengabaran, murni sekedar sekedar apa namanya beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih daripada itu. Tidak tidak sampai mengucapkan sayyid kemudian meyakini keyakinan macam-macam tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengkultuskan apa pengkultusan yang berlebih kepada beliau. Ya, tidak ya. Ini sebatas pengabaran saja. Nah, walaupun ucapan mereka benar, tapi Nabi SAW tetap mengingatkan hati-hati. Ini menunjukkan bahwa setan bisa masuk pada apa sesuatu yang tidak ideal. Iya. Jadi setan itu kata para ulama disebutkan juga oleh apa sejumlah ulama bahwa setan itu kalau tidak bisa melarang orang untuk melakukan ketaatan atau meninggalkan keharaman, maka mereka akan atau setan akan mengajak mereka enam mengajak mereka untuk mendekat. Nah, dengan cara apa? Afwan, sebentar. Nah, dengan cara al apa istilahnya al ifrat wat tafrid, berlebih-lebihan atau menyepelekan. Ini dua pintu masuknya setan. Kalau kamu tidak bisa dicegah, langkah pertama adalah tafrid dulu, dibuat kamu melalaikan kewajiban, melalaikan amalan ibadah. Udah enggak usah dikerjakan. Itu itu, gitu ya. Enggak usah dikerjakan. Nah, kalau setan tidak mampu menghentikan kamu mengerjakan itu perbuatan, maka setan akan mendorong dan mendukung kamu untuk melakukannya, tapi didorong dan dipush terus sampai melewati batas. Dan ketika itu sudah melewati batas, statusnya sama seperti kalau dia tidak lakukan, yakni sama-sama berdosa besar. Ya, ini yang dimaksud pada firman Allah Ta'ala, wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan melampaui batas. Ini salah satu maksudnya maksud saya. Ya, ini salah satu maksud ayat tersebut. Taib. Jadi walaupun ucapannya benar, tapi tetap harus jaga-jaga. Jangan sampai ada unsur gulu dalam pengucapannya. Adapun sekedar pengabaran bahwa Nabi SAW sayyid dan semacamnya, atau untuk menghormati Nabi SAW, tidak ada iskal. Ar-Rabi'ah ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Sabda Nabi SAW, aku tidak suka kalau kalian mengangkat saya di atas derajat yang saya berada di situ. Lihat, ini lihat bagaimana Nabi SAW adalah mukmin yang sempurna. Mukmin yang sempurna. Ya, tidak ada sedikit pun nifak dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam, bersih, ikhlas lillahi taala. Nah, kata beliau saya tidak mau mereka atau kalian mengangkat saya melebihi status saya. Nah, bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana waraknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan bagaimana beliau menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap nilai tauhid yang melibatkan diri beliau. Dalam artian beliau yang diperlakukan dengan bentuk gulu sehingga terjatuh dalam mereka kaumnya terjatuh dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah fi syarah babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuq syirk. Bab penjelasan yang datang tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nilai-nilai tauhid dan bagaimana beliau menutup semua pintu celah menuju kepada kesyirikan. Taqaddama nadhiru hadhihi at-tarjamati wa 'adaha al-musannif rahimahullah ihtimaman bil maqam. Telah berlalu judul bab semisal ini atau mirip seperti ini, dan di sini beliau rahimahullah musannif mengulangi kembali karena beliau sangat memperhatikan poin yang ditunjukkan oleh bab ini. Bagaimana Nabi SAW menjaga nilai tauhid. Bagaimana beliau menutup semua sarana menuju kesyirikan. Makanya ini seakan-akan menjadi alasan mengapa beliau mengulangi dua kali. Yakni untuk ihtimam, untuk mempertegas, ya, untuk menunjukkan bahwa fokus beliau ke situ. Ya, Allahu a'lam bishawab. Fa inna tauhid la yatimmu wa la yuhfadhu wa yuhsanu. Nam. Wa yuhsanu illa bijtinabi jami' turuqil mufdiyati ila syirk. Karena tauhid
tidak akan sempurna, tidak bisa dijaga, tidak bisa dilindungi kecuali dengan menjauhi semua jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik. Wal farqu bainal babain, perbedaan antara dua bab ini, lihat, perbedaan antara dua bab ini adalah annal awal fihi himayatut tauhid bisaddihi turuqil fi'liyah. Ini kita katakan tadi. Di bab yang pertama, yang di bab 21 itu, di dalamnya terdapat penjagaan Nabi SAW terhadap nilai-nilai tauhid yang itu dilakukan, yakni penjagaan beliau dilakukan dengan cara fi'liyah, berupa perbuatan. Wa hadzal bab fihi himayatuhu wasadduhu bitta'addubi wat tahaffudhi bil aqwal. Sementara yang bab belakangan ini, bab yang sekarang ini bab 66, di dalamnya terdapat penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan bagaimana beliau saddihi, ya, menutup berbagai Hmm. Ya, bagaimana Nabi SAW menutup semua pintu kesyirikan dengan ta'adub, dengan cara mengajarkan adab, wa tahaffudz bil aqwal, dan menjaga menjaga ucapan. Ya, ini pelanggarannya atau peringatan Nabi SAW berupa ucapan. Kalau di bab 21 berupa perbuatan. Nah, fakullu qawlu yufdi ilal ghuluwi alladhi yukhsha minhu al-wuqu'u fi syirki fa innahu yata'ayyanu ijtinabuhu wala yatimut tauhidu illa bitarkih. Maka semua ucapan yang mengantarkan kepada sikap gulu berlebih-lebihan, kepada apa yang dikhawatirkan. Nah, lihat ya, di sini tidak disinggung masalah dalam hatinya bagaimana, ya, dalam hatinya bagaimana. Ini dihukumi zahir saja. Semua ucapan dalam bab ini, ya, semua ucapan yang mengarah kepada gulu dan dikhawatirkan. Nah, bentar mana tadi? Nah, jadi semua hal yang mengkhawatirkan berupa ucapan yang bisa mengantarkan kepada syirik, ya tidak sempurna tauhid seorang kecuali dengan meninggalkannya, illa bitarkihi. Walhasilu anna tamamat tauhidi bil qiyami bi syurutihi wa arkanihi wa mukammilatihi wa muhaqqiqatihi wa bijtinabi nawaqidihi wa munqasat nawaqidihi wa munaqqisatihi zahiran wa batina qawlan wa fi'lan wa idaratan wa i'tiqadan. Waqad madha min at-tafasil ma yuwaddihu dzalik. Nah, kata beliau kesimpulannya bahwa kesempurnaan tauhid itu hanya dengan cara mengerjakan semua syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya atau hal-hal yang menjadi kesempurnaannya yang wajib, ya, atau hal-hal yang mentahqiq tauhid, yakni keimanan yang sifatnya eh, apa? eh, nah, mukammilati wa muhaqqiqati, dan hal-hal yang mentahqiqnya. Ya, mentahqiq ini kan umum, ya, sudah berlalu di awal bab. Ada tahqiq yang wajib dan ada tahqiq yang sunnah. Ini semua mencakup di sini. Bahwa kesempurnaan tauhid itu dengan mengerjakan semua syarat-syaratnya, semua rukun-rukunnya, semua penyempurnanya yang wajib, dan muhaqqiqatihi, semua penyempurnanya. Ya, ini muhtamal. Kalau kita jadikan dia tahqiq umum, tahqiq dengan perbuatan dan dengan ucapan, maka di sini berarti wa muhaqqiqatihi atful am alal khas. Tapi kalau kita maksudkan muhakkikatih di sini adalah kesempurnaannya yang sunnah, kesempurnaannya yang sunnah, maka ini berarti atof biasa, cuman muhakkikat ini am urida bihil khas. Yani yang dimaksud dengannya kan disebutkan syurut sudah, arkan sudah, mukammilat sudah, tinggal sunnah, kan begitu. Sunnah-sunnah tauhid. Nah, kata beliau, tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan mengerjakan empat ini. Mengerjakan syarat tauhid, rukun tauhid, mukammilahnya yang wajib, muhakkikatnya yang sunnah, wa bijtinabi nawaqidihi wa munaqqisatihi. Nah,
Menjauhi semua hal yang mengurangi atau menghilangkannya. Zahiran wa batina, qawlan wa fi'lan, wa iradatan wa i'tiqadan. Baik secara keinginan atau keyakinan. Wa qad madha min at-tafasil ma yuwaddihu dzalik. Dan telah berlalu apa? Telah berlalu rincian yang menjelaskan hal tersebut. Nah, Allahu taala alam bissawab. Ya, saya kira cukup dulu insyaallah taala. Eh, Nanti kita lanjutkan bab terakhir besok bismillah kita khatamkan. Insyaallah. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.